3年前、お前はあの時。Menonton anime series membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, paling tidak kamu harus sabar menunggu episode baru setiap minggu dan dalam jangka waktu 1 musim atau sekitar 3 bulan. Hal itulah yang bikin anime movie menarik. Hanya dengan menonton 1-2 jam saja, kamu sudah bisa menikmati alur cerita sebuah anime secara utuh. Tentu saja, jalan cerita anime movie nggak kalah seru dari anime series. Apa saja rekomendasi anime movie terbaik? Langsung kita bahas di sini. Sebelum masuk ke daftar animenya, jangan lupa subscribe channel Anime Asik dan nyalakan juga loncengnya. Aku akan semaksimal mungkin membuat konten menarik lainnya. Kimi no Na wa. Miyamizu Mitsuha adalah seorang cewek desa yang sedang berada di bangku SMA. Mitsuha memiliki keinginan yang lazim dimiliki oleh anak desa, yaitu ingin merasakan hidup di kota besar seperti Tokyo. Sementara itu, Tachibana Taki adalah seorang cowok SMA yang hidup di nuansa perkotaan. Menjalani rutinitas yang sibuk sebagai anak sekolah dan juga kerja paruh waktu demi mengejar impiannya untuk menjadi arsitek. Suatu hari, tiba-tiba saja ada kejadian aneh yang menghampiri hidup mereka. Mitsuha terbangun dari tidurnya, namun dia berada di kamar yang sangat asing, bahkan dia berada di tubuh seorang cowok yang sama sekali tidak dia kenal. Begitupun sebaliknya, Taki juga kaget karena berada di tubuh cewek desa yang tak pernah dia kenal pula. Mitsuha dan Taki tidak bisa menjelaskan tentang apa yang sedang mereka alami. Tapi karena perpindahan tubuh sering terjadi, Mitsuha dan Taki saling berkomunikasi dengan menulis di tempat masing-masing. Seiring berjalannya waktu, Taki dan Mitsuha mulai akrab dan terbiasa dengan kondisi tersebut. Terungkaplah satu persatu tentang fenomena yang mereka alami. Taki mulai melupakan nama Mitsuha dan begitu pula sebaliknya. Itulah mengapa judul movie ini adalah Kimi no Na wa atau Your Name. Sebuah film karya Shinkai Makoto yang sangat legendaris. Tenki no Ko. Tokyo sedang dilanda hujan abadi yang seakan tak berhenti. Tentu saja ini membuat kegiatan semua orang menjadi terhambat. Di tengah hujan abadi itu, datang seorang anak SMA bernama Morishima Hodaka yang nekat merantau ke Tokyo dan mencari uang demi bertahan hidup. Singkat cerita, Hodaka mendapat pekerjaan di sebuah penerbit kecil. Pada saat yang sama, Amano Hina, seorang anak yatim piatu, juga berupaya mencari pekerjaan untuk menafkahi dirinya dan adik lelakinya. Kedekatan Hodaka dan Hina terjalin ketika Hodaka berusaha menyelamatkan Hina dari pria-pria menakutkan. Ternyata Hodaka menemukan sesuatu yang hebat. Hina memiliki kekuatan yang aneh dan mengejutkan. Kemampuan untuk memanggil matahari setiap kali dia berdoa. Tapi mereka malah memanfaatkan kemampuan Hina tersebut untuk menjadi pawang hujan. Sebutannya Hyakupa Sento Hare Onna, atau artinya cewek cerah 100%. Tonton deh, bagus banget asli. Movie karya legendaris lainnya dari Shinkai Makoto. Kimi no Suizou Tabetai, atau kalau dalam bahasa Indonesia berarti aku ingin makan pankreasmu. Anime ini sangat populer saat pertama kali penayangannya, dan versi live actionnya pun tak kalah populer dari versi animenya. Bercerita tentang seorang kutu buku yang sangat tertutup dan menjauh dari kehidupan sosial bernama Shiga Haruki. Haruki tidak tertarik pada orang lain, dan dia sangat yakin bahwa orang lain tidak tertarik padanya. Kisahnya dimulai ketika dia menemukan buku tulisan tangan yang berjudul Living with Dying.
Ternyata buku itu adalah diari rahasia milik teman sekelasnya Yamauchi Sakura. Sakura menceritakan kepada Haruki tentang penyakit pankreas yang dideritanya, dan waktu yang tersisa untuk hidup sangat terbatas. Hanya keluarga Sakura saja yang tahu tentang penyakit kronis yang dialami Sakura. Bahkan sahabat dekat Sakura pun tidak tahu. Tanpa terduga, Sakura ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama Haruki. Hubungan mereka berdua pun mulai terbentuk dan menguat, mengubah seorang Haruki yang awalnya cuek menjadi sangat perhatian. Koe no Katachi. Sebagai anak SD yang nakal, Ishida Shoya berusaha mengisi kebosanannya dengan cara yang sangat tidak baik, yaitu bullying. Ketika Nishimiya Shoko yang merupakan tunarungu pindah ke kelasnya, Ishida dan teman-temannya selalu membuli Nishimiya hanya sekedar untuk bersenang-senang. Ketika ibu Nishimiya mengadukan hal yang dialami anaknya ke pihak sekolah, Ishida lah yang disalahkan atas semua perlakuan jahat kepada Nishimiya. Sekian tahun berlalu, saat ini Ishida berada di tahun ketiga SMA. Dia masih dibayang-bayangi kesalahannya dahulu. Dia sangat menyesali tindakannya di masa lalu. Akhirnya, dia mulai mencari keberadaan Nishimiya untuk meminta maaf secara langsung kepadanya. Koe no Katachi menceritakan kisah yang sangat mengharukan tentang pertemuan kembali Ishida dan Nishimiya. Dengan penuh ketulusan, Ishida meminta maaf kepada Nishimiya atas dosa yang pernah dia lakukan di masa lalu. Kokoroga Sakebitaka Terunda berkisah tentang seorang anak ceria dan suka berbicara bernama Naruse Jun, yang kehidupannya diwarnai dengan cerita dongeng bahagia. Tapi yang namanya anak kecil, dia masih belum mengerti bahwa yang ada di dalam dongeng itu tidak nyata. Karena kepribadian Jun yang suka berbicara dengan jujur, tanpa sengaja Jun membuat hubungan keluarganya hancur. Ibu dan ayahnya bercerai karena informasi yang disampaikan olehnya. Jun memiliki luka batin yang sangat dalam setelah disalahkan oleh orang tuanya atas perceraian yang terjadi. Penyesalan Jun yang amat dalam berubah menjadi seorang peri berwujud telur. Sang peri berkata kepada Jun untuk tidak banyak berbicara. Sang peri telur mengunci mulut Jun agar tidak berbicara lagi. Disitulah kehidupan Jun sang gadis ceria berakhir. Bahkan sampai Jun ke SMA, ucapan Jun tetap terkunci berkat sang peri telur. Ketika Jun berusaha berbicara, menyebabkan perutnya melilit dan sakit. Anime ini berfokus pada perjalanan Jun untuk menyembuhkan trauma masa lalunya. Aku saranin banget kamu untuk nonton anime ini, karena penuh dengan pelajaran hidup, terutama tentang trauma dan luka batin. Sen to Chihiro no Kamikakushi. Anime Isekai Legend ini bercerita tentang seorang anak polos bernama Chihiro yang pindah rumah karena urusan orang tuanya. Mereka bertiga mengendarai mobil menuju rumah barunya. Tapi di tengah perjalanan, ayahnya mengajak mereka untuk melewati jalan tikus karena ayahnya yakin bisa sampai ke tujuan dengan lebih cepat. Sampai akhirnya, di tengah jalan tikus tersebut, mereka menemukan sebuah jalan buntu yang dihadang oleh patung berbentuk bulat yang cukup aneh. Di depan patung tersebut, ada sebuah terowongan besar dan gerbang panjang yang mencurigakan. Ayah Chihiro penasaran dengan terowongan tersebut dan memaksa untuk masuk ke dalam. Padahal Chihiro dan ibunya sudah melarang untuk masuk. Singkat cerita, mereka bertiga masuk ke dalam terowongan tersebut dan mereka kaget karena ujung terowongan ternyata adalah dunia lain yang tidak pernah mereka lihat. Di dunia asing tadi, ayah dan ibu Chihiro dengan sembarangan memakan makanan yang ada di sana. Dan orang tua Chihiro pun berubah menjadi babi. Di sini cerita Chihiro menyelamatkan ayah dan ibunya dimulai.
Silahkan tonton animenya, aku yakin kamu gak akan nyesel untuk nonton anime ini. Hotaru no Haka. Anime ini berkisah tentang dua bersaudara yang bernama Seita dan Setsuko. Dua anak yang tak tahu apa-apa tentang peperangan, namun kehidupannya harus hancur akibat perang. Mereka merasakan banyak kesusahan seperti kehilangan ayah, ibu, tempat tinggal, dan bahkan kehilangan masa depan. Sungguh tragis memang, sebagai anak yatim yang tidak memiliki naungan, Seita dan Setsuko mau tidak mau harus tetap bertahan hidup meski melawan kelaparan dan penyakit. Mereka tetap tidak putus asa. Harapan terhadap masa depan yang lebih baik membuat mereka tidak menyerah dalam menghadapi ujian hidup yang sangat berat tersebut. Sebuah movie yang bisa bikin penontonnya nangis sesenggukan. Dari 7 anime ini, mana anime movie yang paling kamu suka? Komen di bawah ya. Makasih buat kamu yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video anime asik selanjutnya. Moshi kono douga ga yokattara gutto botan to channel登録お願いします。ありがとうございます。